Ya, itu tadi Sari Simorangkir, ku diberi kuasa. Ya, sahabat yang baru ketemu dengan frekuensi ini, Anda sedang mendengarkan radio DC4 FM 88,5 MHz. Ya, seperti janji saya tadi ya, saya ditemani oleh Bung Heri. Selamat siang Bung Heri. Selamat siang. Ya, senang bisa menemani saya siang hari ini. Ya sahabat, renungan firman Tuhan siang hari ini akan dibawakan oleh Bung Heri. Mungkin waktu dan tempat saya berikan untuk penyampaian firman Tuhan dan doa bagi bangsa. Silakan. Selamat siang, salam bagi semua sahabat DC4 88,5 Jayapura dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan, mari kita berdoa bersama-sama. Kepada Bapa di surga, kami mengucap syukur di siang hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami sehingga kami mengerti apa rancangan-rancangan Tuhan ke depan bagi hidup kami. Biarlah kami terus mempersiapkan hidup kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Roh Kudus bagi kami, sehingga benar-benar hidup kami ini berkenan dan layak ketika kami mendengarkan firman-Mu. Berkati semua sahabat-sahabat DC4 88,5 dimanapun berada, yang bersama-sama yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap, hati kami, tubuh jiwa roh kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang bagi semua sahabat-sahabat DC4 88,5 dimanapun berada. Di siang hari ini saya mau membagikan dan mengingatkan lagi berapa minggu yang lalu kita sudah memperingati di mana hari kematian Tuhan Yesus dan hari kebangkitan dan hari kenaikan. Kita juga besok akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Begitu besar Tuhan mengasihi kita manusia, ya, mengasihi sahabat dan saya. Apa yang sudah kita renungkan, apa yang kita sudah ingat dalam perjalanan hidup ini. Ketika kita mendengar firman Tuhan, apa yang menjadi pengalaman hidup kita ketika kita sudah percaya sama Tuhan? Kita mengikuti semua ibadah gereja, kita membaca firman atau apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya mau men-sharingkan bahwa dalam hidup kita ini masih ada janji Tuhan. Ya, mungkin saudara-saudara yang mendengar yang belum percaya ataupun yang sudah percaya, ada satu pribadi yang Tuhan janjikannya akan selalu menolong kita dengan keadaan kondisi dunia, bahkan bangsa kita, bahkan di daerah yang kita tinggal pun sekarang lagi mengalami semua namanya masalah virus COVID-19 ini. Apa yang menjadi perenungan kita, apa yang menjadi pegangan hidup kita, sehingga kita tetap bisa bertahan, kita tetap bisa kuat menghadapi perjalanan hidup itu. Itu yang terpenting saudara-saudara. Ya, saya sendiri, Heri, saudara, senang sekali bisa membagikan apa yang Tuhan mau di siang hari ini. Mungkin bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mendengar, kita pegang Alkitab kita. Kita akan mendengarnya bersama-sama. Saya akan membacakan bagi saudara dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 4.
Demikian firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Betapa baiknya hati Bapa kita di surga. Betapa baiknya Tuhan Yesus bagi kehidupan kita, umat Tuhan, orang percaya. Saya percaya bahwa saudara-saudara ketika membaca firman ini, saudara-saudara sangat diberkati. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia menyampaikan kepada hai Theophilus. Dan hari ini pun, siang ini pun saya sampaikan kepada sahabat-sahabat di Seaford dimanapun berada. Hai sahabat-sahabat di Seaford, segala sesuatu yang tentang Yesus itu benar adanya. Kita bersyukur saudara-saudara, apa yang diajarkan Tuhan kepada rasul-rasulnya, kepada hamba-hambanya, untuk menyampaikan kepada umat-umat Tuhan, bahwa ada satu pribadi yang dijanjikan bagi setiap pribadi-pribadi yang mempersiapkan hidupnya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saudara, bahwa sesuatu yang dijanjikan Tuhan adalah Roh-Nya yang kudus. Roh yang menyiapkan hidup kita untuk layak di hadapan Bapa di surga. Kenapa kita diberikan Roh Kudus, saudara? Karena secara daging, secara manusia, kita ini tidak sanggup menjalani hidup ini tanpa kuasa Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus. Kita manusia paling gampang jatuh dalam dosa. Kita manusia paling gampang jatuh berulang-ulang. Tetapi kalau kita sudah menerima Roh Kudus, saudara-saudara, sobat-sahabat di Seaford, kita mau melakukan yang jahat, yang tidak benar, Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa itu tidak baik dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Inilah yang disampaikan Paulus. Kalau kondisi keadaan sekarang ini, pemerintah menyampaikan kepada kita seluruh masyarakat Indonesia, stay at home. Kalau Tuhan perintahkan kita dan firman-Nya tinggal di Yerusalem, tinggal di rumah, kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus besok, saudara. Banyak waktu yang kita harus
berikan kepada Tuhan untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Kita harus membangun tubuh jiwa roh kita, hubungan kita dengan Tuhan, fellowship kita dengan Tuhan, pujian penyembahan kita dengan Tuhan, persiapan tubuh jiwa roh kita, sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan bagi Bapak Ibu Saudara, sahabat di C4, benar-benar Roh Kudus bekerja di kehidupan sahabat-sahabat, saudara-saudara semua. Betapa baiknya hati Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus bagi hidup sahabat-sahabat semua. Jadi orang yang akan mendapatkan pencurahan Roh Kudus, orang yang selalu menantikan Roh Kudus ketika besok akan dicurahkan, diperingati. Terus semangat, sahabat-sahabat di C4 dimanapun berada. Jangan takut. Percayalah bahwa Roh Kudus ada sama kehidupan kalian, bersama kehidupan kalian. Ya. Jadi ini Paulus menuliskan di Kisah Para Rasul, Roh Kudus yang dijanjikan. Kita bersyukur tuh kepada Tuhan. Di saat-saat inilah kita meminta Tuhan menunjukkan, seperti sebelum Tuhan naik ke sorga, Tuhan menunjukkan dirinya 40 hari kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya di zaman itu. Saat-saat sekaranglah kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan supaya kita tahu bahwa kehidupan kita seperti apa. Pasti ketika kita terus mencari Tuhan, kita terus belajar berjumpa dengan firman Tuhan, membaca firman, mendengar firman, kita sudah jumpa sama Tuhan. Saudara harus percaya itu, karena firman ini adalah Tuhan sendiri. Dan saya percaya sahabat-sahabat di C4 yang mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini, come on, ayo bangkitkan semangatmu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, sehingga engkau tahu bahwa ada kehidupan yang kekal, ada kehidupan yang selamanya bersama Tuhan, sehingga Tuhan menjanjikan akan mencurahkan rohnya, Roh Kudusnya bagi sahabat-sahabat dan saya. Puji nama Tuhan, sehingga kita mengerti ke depan bahwa ada kerajaan surga yang harus kita kerjakan. Kenapa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia menceritakan tentang hal kerajaan surga. Di siang hari ini firman ini pun mengatakan, kita pun harus, ketika sudah menerima Roh Kudus, kita harus menceritakan kerajaan surga di kehidupan sekeliling kita. Mungkin kita bukan seorang pengkhotbah, kita bukan seorang pendeta, kita bukan seorang hamba Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya, untuk menyatakan kasih-Nya, keselamatannya, Roh Kudusnya bagi semua orang. Jadi saudara, sahabat-sahabat di C4, carilah pengalaman yang banyak hari-hari hidupmu bersama Tuhan. Ini sangat penting, karena masa-masa ke depan engkau akan tahu apa yang akan terjadi. Pasti Tuhan akan memberitahu. Seperti Tuhan menceritakan hal kerajaan surga kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengikuti Dia, yang percaya kepada Dia. Ya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang ketiga,
Tuhan bilang kepada mereka, ia menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi Tuhan berulang-ulang menampakkan diri kepada orang percaya, kepada muridnya. Jadi izinkan juga Tuhan mulai hari ini saudara mulai baca firman, sehingga saudara bisa berjumpa sama Tuhan. Sehingga besok pada hari pencurahan Roh Kudus, saudara menerima kuasa Roh Kudus yang akan menolong hidup saudara. Saudara akan banyak pengalaman dengan Tuhan. Saudara akan menceritakan kebesaran-kebesaran Tuhan, sehingga semua orang mempersiapkan diri dan melakukan kerajaan surga seperti yang Tuhan perintahkan, seperti yang Tuhan sampaikan kepada saya dan sahabat di C4 di siang hari ini. Ya, ini yang terpenting. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Janji Bapa. Kita hari-hari ini kalau Tuhan memang suruh kita diam di rumah, berarti kita lagi menunggu janji Bapa di surga. Dunia tidak bisa memberikan damai buat kita. Dunia tidak bisa memberikan ketentraman buat kita. Dunia tidak akan bisa memberikan kenyamanan kepada kita. Tapi ada satu pribadi, ada satu Bapa yang bisa memberikan kedamaian bagi hidup kita sebagai manusia. Itu Bapa di sorga, yang besok kita akan memperingati. Dia akan mencurahkan Roh-Nya yang kudus untuk memberikan damai sejahtera bagi semua manusia, bagi semua umat kepercayaan. Ini janji Bapa. Apa yang disampaikan firman Tuhan di siang hari ini sangat luar biasa. Demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Betapa hebatnya Tuhan kita dalam hidup ini. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sahabat-sahabat di C4, sahabat-sahabat akan dibaptis dengan Roh Kudus kalau sahabat-sahabat sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan tubuh jiwa roh saudara, sahabat semua, untuk menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak bisa sembarang. Roh Kudus itu sangat luar biasa saudara. Makanya kita harus mempersiapkan hidup kita. Tanggalkan semua rasa-rasa takut kita kepada dunia. Takutlah kepada Tuhan. Tanggalkan rasa kebencian, rasa tidak suka kita sama saudara, sama sahabat, sama siapapun. Rasa benci, rasa kesal, tinggalkan semua. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Ini yang terpenting. Ini sangat penting bagi sahabat-sahabat di C4. Kita akan melihat apa yang akan terjadi ketika kita punya Roh Kudus. Kita sangat bersyukur di siang hari ini. Saya percaya
saudara-saudara akan diberkati dan sangat diberkati oleh firman Tuhan, dan saya sangat diberkati. Ya, demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini bagi sahabat-sahabat di C4 mana saja berada. Kita akan berdoa. Kita berdoa bersama-sama buat bangsa kita, pemimpin kita, kota kita, bagi seluruh saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara yang mendengar, sahabat-sahabat di sport yang mendengar, siapkan hati, kita sama-sama berdoa di siang hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang hebat. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi hidup kami semua manusia. Terima kasih untuk rancangan-Mu bagi kami semua Tuhan. Biarlah terus kami merasakan rancangan-rancangan yang hebat, yang daripada Tuhan sendiri. Rancangan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa, yang terus membawa kami ke dalam kehidupan yang Engkau rancangkan, kehidupan yang kekal. Tidak juga kami lupa Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati bangsa Indonesia Tuhan, dan kami percaya bangsa Indonesia, bangsa kepulauan ini ada di dalam rancangan Tuhan. Dan kami melepaskan damai sejahtera atas bangsa Indonesia. Dari ujung timur Indonesia, Papua Tuhan, lewat radio di C4 88,5 Jayapura ini Tuhan. Kami memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pemerintahan yang dipimpin Tuhan, kami percaya Bapak Engkau yang memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Tuhan yang memberkati mereka untuk memimpin bangsa yang besar ini, membawa bangsa yang besar ini ke dalam rancangan Tuhan. Biarlah mereka tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang menetapkan bangsa ini menjadi bangsa pilihan-Mu ya Tuhan. Memberkati semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dan memberkati semua pejabat-pejabat yang ada, DPR, TNI, Polri, para medis. Kami memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat, kekuatan, damai sejahtera-Mu bagi mereka. Kami juga berdoa bagi pemimpin kami yang ada di provinsi-provinsi di Indonesia. Provinsi Papua, Papua Barat. Berdoa bagi Bapak Lukas NMB dan Bapak Clementina, dan semua susunan stakeholder yang ada di Provinsi Papua. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat di dalam Bapak Lukas NMB dan Bapak Clementina memimpin tanah Papua, memimpin masyarakat yang ada di atas tanah Papua. Dan lewat tangan mereka Tuhan,
banyak orang yang diberkati. Kami percaya Bapa yang kami memberikan mereka hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, bahkan yang ada di Indonesia. Biarlah hikmat dari Tuhan juga memberkati Bapak Ben-Hur Tommy Mano dan Wakil Wali Kota Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota ini akan semakin membaik. Kota ini akan semakin pulih. Karena Tuhan mempercayakan pemimpin yang ada di wali kota ini Tuhan, untuk membawa terobosan, membawa masyarakat yang ada di kota ini. Kami percaya Tuhan, untuk mereka tetap taat dan setia apa yang diarahkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa bagi bupati-bupati yang ada di bangsa ini, bahkan yang ada di atas tanah Papua, yang Tuhan percayakan bagi masyarakat yang ada di atas tanah Papua. Tuhan memberkati semua. Bahkan kami berdoa juga Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati semua. Dan kami melepaskan damai sejahtera surga bagi semua umat Tuhan, bagi gereja-gereja Tuhan. Dan biarlah gereja-gereja Tuhan terus berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga bagi radio DC4 FM 88,5 yang ada di Jayapura, di kota Jayapura Tuhan. Tuhan memberkati radio ini, biar menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi saluran berkat bagi semua sahabat-sahabat di support yang mendengar. Terima kasih Tuhan, berkati semua kru, berkati semua tim yang mengambil bagian lewat radio DC4 88,5 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati semua. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di atas bumi dan di bawah kolong langit ini. Semua Tuhan tahu. Dan satu perkara yang kami percaya Tuhan, bahwa bangsa Indonesia akan dipulihkan. Bangsa Indonesia akan kembali normal hidup. Terima kasih Tuhan. Semua rencana-rencana di atas bangsa ini, lewat pemerintah yang ada, kami percaya bahwa semua adalah rancangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami kembali naikkan puji syukur hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih buat kebenaran firman